Perkenalkan, nama saya Maria Dominika. Saya dari SMA Fransiskus Saperius Bawai. Hari ini akan mengadakan pengambilan video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja pada tanggal 30 November 2020. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, ya. Tetap semangat ya. Iya. Hari ini kita kembali belajar Tikom. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah satu tolong pimpin kita doa. Siapa yang? Ya, boleh nama lain ya. Silakan. Semua tolong berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan yang telah Agustinus Fernando, apa Angelina Merici, hadir Apolonia Merici, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baik. Ya, jadi ini ya. Apa itu Word? Nah, mengapa kita perlu belajar Word? Apa gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba dilihat. Kita bisa pakai untuk ketik surat, bisa bikin kartu ucapan selamat, ya. Terus tugas-tugas sekolah juga bisa dibikin. Kita kenal dulu bagaimana mengatur huruf. Itu yang kedua, ya. Tebal, miring, dan membuat garis bawah. Ya. Oke, baik. Itu ya, sekedar gambaran apa itu Word dan fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah ada yang perhatikan ya? Sekarang jawab pertanyaan itu. Tadi Word itu fungsinya apa? Kira-kira? Tulis surat. Tugas sekolah. Ada makanan, ada bikin laporan dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai dengan menggunakan program yang namanya apa? Word. Oke, baik. Sekarang kita
lanjut ke materi. Ya? Oke, baik. Kita lanjut yang berikut. Nah, ini hal-hal yang akan Ibu sampaikan, yaitu pertama, membuat dokumen baru, kita belajar hari ini. Selanjutnya, simpan dokumen, blok teks, dan format teks. Kemudian kita akan praktek menggunakan HP masing-masing tadi ya. Oke. Selama kita berproses, yang akan Ibu nilai adalah ini, sikap kalian selama proses pembelajaran. Ya, apakah aktif atau tidak, ya, bersemangat atau tidak. Kemudian pengetahuan, nanti Ibu siapkan juga dengan soal-soal untuk mengetes pengetahuan Anda, apakah sudah mengerti atau tidak mengenai Word. Lalu yang terakhir, keterampilan. Nah, ini waktu kita pakai HP kan ada praktek ya. Nah, di situ Ibu akan ambil nilai yang keterampilannya. Oke. Kita lanjut. Ini dia. Ini tadi ya. Jadi Microsoft Word adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menggunakan kata. Kalau angka itu Excel, kalau kata itu Word. Ya. Ini tadi mengapa perlu kita belajar Word, seperti tadi yang sudah kita lihat di video motivasi tadi ya, bahwa kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang lihat. Ini adalah pembuatan dokumen baru. Jadi kalau kita masuk di Word, dokumen baru tampilannya seperti ini, kosong. Kita menggunakan menu yang namanya file, lalu pilih yang namanya new, file new. Setelah itu maka tampilah dokumen baru yang masih kosong seperti ini. Ya, itu buat dokumen baru. Sekarang Ibu jelaskan. Kalau kita sudah mengetik tugas, misalnya kita kan sudah bikin puisi toh, ya sebagai tugas, misalnya tugas bahasa Indonesia. Setelah kita ketik di dokumen yang kosong tadi, kita akan simpan filenya. Simpan filenya di sini. Menu yang namanya Save As. Di atas ini ya. Ini Save As. Biasanya dia akan menunjuk mana alamat yang kita mau. Misalnya Save As. Di atas ini ya. Ini Save As. Biasanya dia akan menunjuk mana alamat yang kita mau simpan. Contoh, kita mau simpan di folder yang namanya PPG. Maka di sini kita ketik nama filenya. Misalnya tugas puisi, jangan ketik bahan ajar ya. Ini hanya contoh. Yang kita ketik puisi 1 misalnya, atau puisi tentang sesuai tema yang ditentukan ya. Ya, oke. Lalu langkah terakhirnya setelah kita ketik judulnya di sini, kita klik yang di sini. Menu apa ini? Save. Ya, menu save. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ini langkah terakhir. Kalau kita sudah klik yang ini, maka file kita yang tadinya baru itu akan tersimpan dengan nama yang sesuai file name yang kita ketik di sini. Bisa paham ya? Bisa. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Jadi sebelum kita memformat sesuatu, kita harus punya teks. Dan setelah kita mengetik teks, kita harus blok dulu. Itu syarat utama pemformatan huruf. Huruf-huruf akan bisa diformat kalau kita sudah blok. Ini adalah contoh kalau kita blok teks. Hasilnya seperti ini. Ada hitam di sini ya. Oke, ini dia. Ini artinya huruf yang ada ini dari kata selama sampai dengan kata jawaban itu sudah dalam keadaan terblok. Dia hitam, toh? Oke, cara membloknya seperti ini. Jadi nanti diklik di awal dari huruf S. Setelah itu tahan mouse-nya, klik tahan, lalu geser, terus turun ke bawah sampai dengan kata jawaban, baru diangkat jarinya dari atas mouse. Maka dia akan hitam. Bisa paham ya? Oke, baik. Itu syaratnya. Setelah kita blok, baru kita membuat pemformatan terhadap teks, yaitu format teks yang dinamakan dengan font. Font itu apa dalam bahasa Indonesianya? Ya, huruf, betul sekali. Jadi
Jadi huruf dalam bahasa Inggrisnya adalah font ya. Menu apa saja kah yang berkaitan dengan itu? Kamu lihat di sini. Nah, ini ada menu B di sini ya. B ini kepanjangannya adalah bold. Ya, fungsinya adalah untuk menambahkan huruf. Betul sekali. Kalau yang kedua ini I ini fungsinya adalah untuk memilihkan huruf. Kepanjangannya adalah italic. Jadi nanti diklik di awal dari huruf S. Setelah itu tahan mouse-nya, klik tahan, lalu geser, terus turun ke bawah sampai dengan kata jawaban, baru diangkat jarinya dari atas mouse, maka dia akan hitam. Bisa paham ya? Oke, baik. Itu syaratnya. Setelah kita blok, baru kita membuat pemformatan terhadap teks, yaitu format teks yang dinamakan dengan font. Font itu apa dalam bahasa Indonesianya? Ya, huruf, betul sekali. Jadi huruf dalam bahasa Inggrisnya adalah font ya. Menu apa saja kah yang berkaitan dengan itu? Kamu lihat di sini. Nah, ini ada menu B di sini ya. B ini kepanjangannya adalah bold. Ya, fungsinya adalah untuk menambahkan huruf. Betul sekali. Kalau yang kedua ini I ini fungsinya adalah untuk memilihkan huruf. Kepanjangannya adalah italic. Kemudian U di sini ada U. Ya, fungsinya untuk membuat garis bawah. Namanya adalah underline. Ya. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan ini ya. Setelah Ibu memberikan materi, kita akan mempraktekkan bagaimana menebalkan, memiringkan dan membuat garis bawah. Sebelum kita mempraktekkan, Ibu akan membagi kalian di dalam kelompok diskusi, mendiskusikan ada beberapa soal, kemudian akan kita presentasikan hasil dari diskusi kelompok. Oke, baik. Bagaimana sampai di sini? Apakah materi yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas? Sudah. Ya, sudah bisa paham semua ya? Ya. Oke, kalau begitu kalian Ibu minta untuk nanti mencari teman ya. Cari teman, kita akan masuk dalam kelompok, masing-masing akan beri soal untuk diskusi kelompok ya. Ini ada, Ibu sudah siapkan ini. Jadi ada 5 kelompok ya. Oke, silakan masuk dalam kelompok. Setelah kalian masuk dalam kelompok, kita akan punya soalnya, baru kita diskusi. 4 orang atau 5 orang ya. Kelompoknya ada 5. Kamu 1, gitu ya. Di sini sudah ada 5 kelompok. Silakan. 1, ya. 2, langsung di sini ya. Apa? Mana kamu? Ya. Lebih dekat ke mereka punya. Ada pertama cuma Ada
harus memproses. Ya baik, jadi kalian sudah kira-kira 5 menit untuk diskusi kelompok, itu sudah diberikan waktu. Sekarang masing-masing sudah siapkan ya, siapa yang mempresentasikan hasil diskusi ya. Oke baik, jadi kita mulai dengan kelompok 1, kelompok new ya. Oke, 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir yang paling depan 5 ya. Oke, kelompok new silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya di depan sini ya. Yang lain tolong perhatikan hasil diskusi temanku. Oke baik, silakan. Sekian dan terima kasih. Oke baik, terima kasih. Tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Ya. Oke. Jadi itu hasil kelompok, hasil diskusi kelompok 1. Sekarang kita bandingkan dengan hasil diskusi kelompok 2 yaitu kelompok office. Silakan bagi yang bertugas membawakan presentasi. Sebentar baru kita bahas ya. Silakan.
pertanyaan yang diberikan kepada kelompok office. Kami akan melakukan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan fungsi dari menu bold, italic, dan underline. Dan jawab. Bold berfungsi untuk menebalkan huruf, italic berfungsi untuk memiringkan huruf, underline berfungsi untuk menggaris bawahi huruf. 2. Kemukakan hubungan antara menu bold, italic, dan underline. Dan jawab, karena sebelum memasuki ketiga menu tersebut harus memblok teks terlebih dahulu. 3. Apa syarat utama dari pemformatan teks? Jawab, memblok teks terlebih dahulu. Ya, semua perhatian ke depan. Selamat siang semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal, tuliskan fungsi dari menu bold, italic, dan underline. Fungsi dari menu bold, italic, dan underline yaitu menebalkan huruf. Italic fungsinya memiringkan huruf, dan underline fungsinya membuat garis bawah pada huruf. Yang kedua, temukan hubungan antara fungsi bold, italic, dan underline. Hubungan antara ketiga bold tersebut yaitu untuk memformat teks. Yang ketiga, apa syarat utama dari sebuah penformatan teks? Syarat utama dari sebuah penformatan teks yaitu memblokkan teks. Sekian. Terima kasih. Kelompok teman, silakan kelompok bawah ya. Ya. Mari silakan presentasikan hasil diskusi kelompok. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok. Fungsi dari bold adalah menebalkan huruf, italic memiringkan huruf, underline membuat garis bawah. Nomor 2, hubungannya adalah alasannya karena langkah awal dalam setiap menu tersebut adalah memblok teks. Nomor 3, syarat utamanya. Selamat siang semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan soal, tuliskan fungsi dari menu blok, italic, dan underline. Jawab, fungsi dari menu blok adalah untuk menebalkan huruf. Fungsi dari menu italic adalah untuk memiringkan huruf. Fungsi dari menu underline adalah untuk membuat garis bawah. Kedua, temukan hubungan antara fungsi bold, italic, dan underline. Hubungan adalah karena mereka sama-sama merupakan bagian dari menu untuk mengubah huruf. 3. Syarat utama dari pemformatan teks adalah memblok teks. Sekian dan terima kasih. Baik, tepukan. Oke, baik. Jadi terima kasih masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok ya. Oke, jadi soalnya nomor 1 itu Anda menjelaskan fungsi dari menu apa saja? Jadi sudah benar, semua kelompok menjawab benar. Bold itu untuk menebalkan huruf, italic untuk memiringkan huruf, oke, yang agak beraneka ragam di soal nomor 2 ya. Nah, apakah ada hubungannya? Ada atau tidak? Ada pastinya. Karena alasannya, ini yang baru kata-kata ini. Alasannya karena apa? Karena bisa juga ketiganya dipakai untuk format huruf ya. Oke, karena masing-masing itu kan untuk memformat teks. Kemudian alasan berikutnya, sebelum kita membuat pemformatan, apa yang kita lakukan? Blok. Sebelum di bold harus blok dulu. Sebelum dikasih miring hurufnya harus di blok dulu. Dan yang terakhir sebelum dikasih garis bawah harus di blok. Jadi itu ya. Jawabannya semua walaupun bervariasi tetap benar. Terus yang ketiga, syarat utama pemformatan, satu jawaban semua ya, yaitu apa?
Harus diblokir. Baru dia fungsi. Kalau tidak komputer diketahui kita mau format teks yang mana karena belum di. Sampai di sini bisa paham ya? Bisa Ibu. Jadi kita tinggal yang terakhir mempraktikkan hasil dari menu yang kita pelajari tadi, yaitu bold, italic, underline. Masing-masing kelompok tolong siapkan teksnya ya di HP. Kemudian kita akan melakukan bold, italic, dan underline. Ini tadi tiga ya, siapa yang mau presentasi? Ini siapa yang nomor apa yang masih terbuka? Nomor dua ya, yang ketiga menu tersebut kita pakai untuk apa? Tadi yang dicatat loh. Ya. Ini nanti baru tinggal presentasi. Masing-masing kelompok siapkan satu orang yang untuk presentasi hasilnya. Kemudian ini syarat utama format teks. Syarat utama format teks. Jawab yang kedua. Terus nanti sambung. Nomor tiga syarat utama format teks. Siapa yang apa namanya? Di sini tadi mau sampai kami akan melakukan diskusi kami. Tuliskan fungsi dari menu bold, italic, dan underline. Dan jawab. Bold berfungsi untuk menebalkan huruf, italic berfungsi untuk memiringkan huruf, underline berfungsi untuk menggaris bawahi huruf. 2. Kemukakan hubungan antara menu bold, italic, dan underline. Menjawab, karena sebelum memasuki ketiga menu tersebut harus memblok teks terlebih dahulu. 3. Apa syarat utama dari pemformatan teks? Menjawab,
membuat teks terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, baik. Kamu tiga kelompok board, silakan. Ya, bagi yang presentasi silakan. Ya, semua perhatian ke depan. Selamat siang semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal tuliskan fungsi dari menu bold, italic, dan underline. Fungsi dari menu bold, italic, dan underline yaitu menebalkan huruf. Italic fungsinya mengirimkan huruf dan underline fungsinya membuat garis bawah pada huruf. Yang kedua, temukan hubungan antara fungsi bold, italic, dan underline. Hubungan antara ketiga bold tersebut yaitu untuk memformat teks. Yang ketiga, apa syarat utama dari sebuah penformatan teks? Syarat utama dari sebuah penformatan teks yaitu memblokkan teks. Sekian. Kelompok depan, silakan kelompok bawah ya. Ya. Mari silakan presentasikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih atas waktu dan Fungsi kelompok A. Fungsi dari bold adalah menebalkan huruf, italic mengirimkan huruf, underline membuat garis bawah. Nomor 2, hubungannya adalah alasannya karena langkah awal dalam setiap menu tersebut adalah memblok teks. Nomor 3, syarat utamanya adalah memblok. Board, silakan. Ya, bagi yang presentasi silakan. Ya, semua perhatian ke depan. Selamat siang semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal tuliskan fungsi dari menu bold, italic, dan underline. Fungsi dari menu bold, italic, dan underline yaitu menebalkan huruf. Italic fungsinya mengirimkan huruf dan underline fungsinya membuat garis bawah pada huruf. Yang kedua, temukan hubungan antara fungsi bold, italic, dan underline. Hubungan antara ketiga bold tersebut yaitu untuk memformat teks. Yang ketiga, apa syarat utama dari sebuah penformatan teks? Syarat utama dari sebuah penformatan teks yaitu memblokkan teks. Sekian. Terima kasih. Kelompok depan, silakan kelompok bawah ya. Ya. Mari silakan presentasikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih atas waktu dan Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok A. Fungsi dari bold adalah menebalkan huruf, italic mengirimkan huruf, underline membuat garis bawah. Nomor 2, hubungannya adalah alasannya karena langkah awal dalam setiap menu tersebut adalah memblok teks. Nomor 3, syarat utamanya adalah memblok teks. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok A. Dengan soal tuliskan fungsi dari menu blok, italic, dan underline. Jawab, fungsi dari menu blok adalah untuk menebalkan huruf. Fungsi dari menu italic adalah untuk memiringkan huruf. Fungsi dari menu underline adalah untuk membuat garis bawah. Kedua, temukan hubungan antara fungsi bold, italic, dan underline. Hubungan adalah karena mereka sama-sama merupakan bagian dari menu untuk mengubah huruf. 3, syarat utama dari memformat teks adalah memblok garis. Sekian dan terima kasih. Baik, tepukan. Oke, baik. Jadi terima kasih masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok ya. Oke, jadi soalnya nomor 1 itu Anda menjelaskan
Penghormatan, apa yang kita lakukan? Sebelum di bold harus block dulu. Sebelum dikasih miring hurufnya harus di block dulu. Dan yang terakhir sebelum dikasih garis bawah harus di block. Jadi itu ya. Jawabannya semua walaupun bervariasi tetap benar. Terus yang ketiga, syarat utama penghormatan satu jawaban semua ya, yaitu apa? Harus di block dulu. Baru dia fungsi. Kalau tidak komputer tidak tahu kita mau format teks yang mana karena belum di. Sampai di sini bisa paham ya? Bisa Ibu. Jadi kita tinggal yang terakhir mempraktikkan hasil dari menu yang kita pelajari tadi. Dan membuat garis bawah. Sudah ada teksnya situ ya. Oke, ini adalah biodata satu orang. Sekarang tinggal ditebalkan, dimiringkan dan coba. Yang pertama kami Tebalkan. Oke, garis lurus miring. Miringkan dulu. Oke. Dan yang terakhir coba praktikkan bagaimana buat garis bawah. Kita pelajaran kita pada hari apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Coba salah satu. Silakan Nona. Kesimpulannya dari hasil yang kami pelajari hari ini adalah format huruf, yaitu bagaimana menebalkan huruf, memiringkan huruf, dan membuat garis bawah menggunakan italic, bold, dan underline. Terima kasih. Jadi itu ya, kesimpulannya sudah benar. Yang kita pelajari hari ini mengenai Word, kita belajar sampai dengan pemformatan teks. Tapi sebelum itu kita harus buat file baru. Setelah itu kita simpan filenya, lalu kita blok teksnya, baru kita format teksnya. Oke, baik. Sudah kesimpulan. Oke. Nanti Ibu ada menyiapkan link di Google Form ya, berisi soal pilihan ganda 20 nomor untuk mengetes kemampuan pengetahuan Anda sekaligus PR ya. Nanti linknya akan Ibu bagikan di WA Group, dikerjakan, nanti hasilnya akan Ibu ambil sebagai nilai pengetahuan Anda. Oke? Ya, Bu. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya. Doa Nona ya. Pimpin kita doa. Kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala perlindungan yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang pelajaran tadi. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu kami puji hari ini sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa